Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sendiri ikut angkat bicara terkait kasus pengguna TikTok yakni Bima Yudo Saputro yang membuat konten video berupa presentasi bertajuk Alasan Lampung Tak Maju-Maju. Menurut Mahfud MD, kasus tersebut harus diproses karena Bima dilaporkan ke kepolisian. Kasus yang menjerat Bima menurut Mahfud MD juga berpotensi selesai dengan cara restoratif justice atau keadilan restoratif. Namun, Mahfud MD juga meminta agar orang tua Bima tidak diintimidasi, misalnya dipaksa untuk menyebut alamat hingga diminta nomor rekening dan sebagainya. Mahfud MD mengatakan Bima adalah subjek hukum yang harus bertanggung jawab sendiri atas apa yang dilakukannya. Bima Yudo diketahui menjadi sorotan publik seusai membuat konten video presentasi dalam durasi 3 menit 28 detik yang melontarkan kritikan terhadap kondisi sejumlah sektor di Lampung. Beberapa sektor yang dikritik diantaranya terkait infrastruktur, proyek kota baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian, hingga tingkat kriminalitas. Bima berpandangan infrastruktur di Lampung banyak yang rusak, sementara proyek kota baru disebut mangkrak sejak lama. Akun TikTok milik Bima ini juga mengatakan bahwa pendidikan di Lampung tak merata, hingga ketergantungan akan pertanian. Untuk itu, Bima dipolisikan oleh Ginda Ansori ke Polda Lampung menggunakan Undang-Undang ITE. Meskipun kini Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyidikan terhadap Bima Yudo Saputro. Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau gak salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah. Hah? Apa? Nyokap gue orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah. Korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak sebahas suap ya Mak. Di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah, kena lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan, dan lain-lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.